Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Anin di mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Dengan baju yang sama, jilbab yang sama, di hari yang sama, hari Selasa. Untuk besok Rabu ini ya Ustazah rekamannya, tapi di tanggal yang berbeda. Jadi sekarang Ustazah akan menjelaskan materi yang sudah Ustazah jelaskan kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang kerumunan, di mana kerumunan itu termasuk dalam kelompok sosial semu ya. Kelompok sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama kerumunan, yang kedua massa, dan yang ketiga publik. Nah, kemarin sudah menjelaskan tentang kerumunan sebanyak itu ya. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Bagi yang belum, tolong disiplinkan lagi dirinya agar bisa lebih baik ke depannya ya, nggak numpuk tugas, nggak punya hutang tugas. Oke, sudah mulai. Lalu kelompok semu yang kedua setelah kerumunan adalah massa ya, massa. Ciri-ciri massa itu adalah orang-orang yang anonim dan heterogen, tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Contoh dari massa adalah masyarakat yang menyaksikan televisi, yang mendengarkan radio, seperti itu. Kalau kalian sedang nonton bioskop, nah ini juga termasuk salah satu ciri massa ya, nonton bioskop atau nonton TV. Ketika nonton TV, nonton sinetron misal, kita kan nggak tahu jalan ceritanya akan jadi seperti apa. Nah, ketika jalan ceritanya tidak seperti yang kita duga, itu kan nanti pasti kita komen ya, apalagi ibu kita kalau nonton sinetron apa anak jalanan, anak langit dan lain sebagainya, itu kok gitu sih, lari dong harusnya dan lain sebagainya ya. Jadi karena massa ini ciri-cirinya mudah dipengaruhi oleh aktor, termasuk hoax yang sering beredar ya. Ketika kita tidak tahu kebenaran beritanya yang sebenarnya itu seperti apa, lalu kita telan mentah-mentah berita yang kita baca barusan, nah itu juga termasuk kita disebut massa ya. Makanya ketika kita mendengar suatu berita, tolong benar-benar dikaji lagi, jangan langsung percaya, nanyalah ke teman atau cari literasi yang lain di internet seperti itu, atau di televisi macam itu. Nah, jadi itu ciri-ciri massa, contohnya adalah pemirsa radio, pemirsa televisi kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada publik ya, publik. Ciri-ciri publik itu adalah interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, contoh dari publik ini apa? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, contohnya yaitu kita netizen ya, netizen ketika Ustazah Anin main Instagram terus melihat berita, menurut Ustazah kok nggak sesuai, nah rasionalitas Ustazah berjalan ketika misal kemarin ada yang berita terhangat tentang YouTube-nya Anji ya, yang berkolaborasi dengan Hadi Pranoto kalau nggak salah, katanya dia menemukan obat COVID-19. Nah, ini kan pada dihujat sama netizen, karena menurut netizen kalau nggak tahu ilmunya tuh jangan ngomong ya, jangan berusaha untuk bisa. Kalau kamu memang belum tahu ilmunya, belum paham, belum bisa. Nah, ini publik itu dia bisa berpikir rasional terhadap suatu isu tertentu, dan publik itu punya perhatian yang sama terhadap isu yang akan dilihat. Kalau massa tadi kan perhatiannya nggak sama ya, kayak kalau nonton sinetron kita nggak tahu alurnya akan seperti apa cerita tersebut. Mendengarkan radio kita nggak ngerti siaran apa aja yang akan disiarkan oleh penyiar berita di radio, atau musik seperti ya, penyiar musik kalau di radio biasanya. Tapi kalau publik, kita sudah tahu apa sih tujuan kita main Instagram. Kita buka Instagram, kita mau nyari kebenaran berita dari Anji tadi, lalu mau melihat ada isu yang terbaru tentang Gilang yang mengidap fetisisme, itu kalau di sosiologi itu masuk ke kelainan seksual ya. Nah, kita mencari Gilang atau Anji YouTube, nah seperti itu. Kita punya fokus yang sama, yaitu sama-sama mencari berita tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan beritanya, kita bisa mengomentari, kita bisa membeli penilaian masing-masing
dengan rasionalitas kita masing-masing. Nah, lalu jadi bedanya massa dan publik, jumlahnya sama-sama banyak ya, tetapi kalau massa itu tidak punya fokus tujuan yang jelas, lalu juga dia mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Kalau publik, dia punya perhatian yang sama terhadap suatu isu, lalu juga punya kecenderungan untuk berpikir rasional. Begitu ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Tentang kelompok semu sudah Ustazah bahas semua, dari kerumunan, massa sampai publik. Yang kedua yang akan Ustazah bahas yaitu kelompok nyata. Nah, kelompok nyata itu dibagi menjadi 4 ya. 4. Yang pertama ada kelompok statistik, kedua ada kelompok sosieta, ketiga kelompok sosial, dan keempat kelompok asosiasi. Nah, apa aja pengertian dari masing-masing itu kita bahas ya. Kelompok statistik. Yang pertama kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Ya, contohnya antara lain kelompok penduduk usia tertentu di suatu kecamatan. Nah, contoh yang lebih realnya itu ada sensus penduduk. Ya, kelompok statistik dikelompokkan menjadi usia balita 0 sampai 5 tahun itu ada berapa orang di kecamatan ini, lalu 6 sampai 10 tahun ada berapa, lalu 11 sampai 20 tahun ada berapa, seperti itu. Sensus penduduk kan biasanya menghitung dan mengelompokkan terkait usia dan jenis kelamin, seperti itu ya. Laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa. Nah, itu termasuk kelompok statistik. Kelompok di usia tertentu yang dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Nah, itu statistik. Lalu yang kedua ada kelompok sosietal. Nah, ciri kelompok sosietal itu terbentuk dengan sendirinya. Kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, lalu terjadi interaksi, lalu punya kesadaran berkelompok, dan kehadirannya konstan alias terus-menerus ya, konstan, tetap, seperti itu. Contohnya apa? Keluarga. Nah, keluarga kan terbentuk dengan sendirinya ketika kita sudah usia dewasa, kita menikah, kita punya anak, ya walaupun terbentuknya disengaja, tetapi kan kadang ada yang merencanakan mau punya anak 1, ternyata dikasih Allah 2, dikasihnya 5, dan seterusnya. Nah, lalu dari satu keluarga itu dia terhimpun di dalam satu wadah tertentu ya, yaitu keluarga. Lalu juga terjadi interaksi terus-menerus. Ada kesadaran berkelompok, jelas ya, Ustazah Anin anaknya bapak ini, ibu ini. Nah, jadi saya sadar saya punya orang tua namanya ini dan ini ya, seperti itu. Lalu juga kehadirannya konstan karena kita setiap hari ketemu ya, jadi interaksinya juga terus-menerus ya. Lalu ada lagi contoh lain yaitu seperti di sekolah. Ada MPK, OSIS, DA yang masing-masing punya wadah sendiri-sendiri, yang masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri bagaimana sih syarat diterima jadi MPK, OSIS, dan DA. Nah, itu nanti mereka juga terjadi interaksi dan kehadirannya juga konstan karena pasti ada rapat rutin ya, entah seminggu sekali atau sebulan berapa kali kayak gitu. Nah, itu contoh kelompok sosietal. Lalu yang ketiga adalah kelompok sosial. Terbentuk karena adanya kesamaan seperti tempat tinggal atau pekerjaan yang sama dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Nah, contoh dari kelompok sosial kalau dilihat dari pekerjaan yang sama, misal nelayan ya, kelompok sosial di suatu pantai, suatu pinggiran pantai, tepi pantai itu kan biasanya banyak masyarakat yang tinggal di situ, dan kebanyakan masyarakat yang tinggal di situ pekerjaannya sama, yaitu nelayan. Nah, itu termasuk kelompok sosial. Lalu di kota-kota besar kita sering melihat banyak buruh pabrik ya, atau kuli bangunan. Nah, itu biasanya kalau di Jakarta kita di balik hingar-bingar kota Jakarta itu, di balik itu pemukiman yang mungkin kurang terperhatikan, jadi kurang diperhatikan kayak gitu. Jadi biasanya itu adalah tempat tinggal para buruh dan kuli-kuli bangunan yang kurang perhatian dari pemerintah kayak gitu ya. Jadi di suatu masyarakat itu terkadang pekerjaan itu dilihat dari di mana dia tinggal. Kalau dia tinggal di tepi pantai ya biasanya
otomatis dia bekerja sebagai nelayan, kecuali kalau dia berniat untuk keluar dari zona itu ya. Kalau di desa biasanya dia petani, kalau di kota itu buruh, kuli dan lain sebagainya. Kalau yang lebih modern lagi ya orang kerja kantoran, di perusahaan dan seperti itu. Apalagi yang tinggalnya di kota-kota besar, di kotanya ya, bukan di pinggiran kota, seperti itu. Itu kelompok apa tadi? Sosial. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang paling terorganisir daripada 3 kelompok yang lain ya. Dia punya tata tertib, dia punya aturan yang tegas untuk menghimpun anggota-anggotanya. Contohnya apa? Kalau kelompok asosiasi ada PGRI, ada IDI. PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. IDI Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Pokoknya yang ada di bawah lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga kesehatan, seperti itu. Jadi itu contoh dari kelompok asosiasi. Ya, asosiasi itu perkumpulan kelompok yang memiliki sistem yang paling tegas, yang paling jelas. Seperti itu, dan syaratnya harus dipenuhi. Kalau mau jadi kelompok PGRI ya kamu harus jadi guru gitu. Nanti PGRI itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok seperti MGMP. Nah, MGMP ini adalah musyawarah guru mata pelajaran. Kalau guru sosiologi ya masuknya ke MGMP sosiologi, matematika ya MGMP matematika dan seterusnya. Nggak bisa Ustazah Anin guru sosiologi masuk ke MGMP kimia. Nah, itu bakal ditolak ya karena memang bukan tempatnya, karena memang aturannya sangat tegas seperti itu. Syaratnya nggak hanya jadi guru aja, tapi kamu guru apa ya. Kalau guru sosiologi ya masuknya ke MGMP sosiologi. Kalau sejarah ya sejarah Indonesia dan sejarah peminatan sama MGMP-nya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau di buku itu materinya tentang kelompok sosial tidak sebanyak yang sudah Ustazah berikan ya, karena itu buku K13 di mana kalian lebih banyak latihan daripada materi. Tetapi karena ini berbasis online pembelajarannya, jadi Ustazah tidak ingin terlalu membebani kalian terlalu banyak, makanya Ustazah yang menjelaskan selama 3 kali pertemuan ini. Dan yang di buku itu tidak selengkap yang Ustazah jelaskan di sini. Ya maaf, 4 kali pertemuan ya. Ustazah udah 4 kali syuting begini untuk menjelaskan materi. Nah, jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di grup, nggak apa-apa, di grup kelas kalian kita santai aja, atau japri boleh ya, japri Ustazah ini maksudnya gimana dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini Ustazah tidak mengadakan penugasan karena kalian sudah 4 kali penugasan ya, dan sudah rekap siapa saja yang sudah dan belum mengumpulkan dari tugas 1 sampai terakhir. Tolong yang bagi yang belum silahkan segera mengumpulkan, karena kalau tidak nanti nilainya akan kosong dan akan mempengaruhi nilai rapot kalian selanjutnya. Seperti itu. Yang rugi jelas bukan Ustazah Anin gitu ya. Oke, terima kasih. Banyak kurangnya mohon maaf, banyak salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.